Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVJ, ya, bukan di Radvan Justisi, tapi di tempat namanya Landrat, ya. Pengadilan untuk pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Donatan TV. Kali ini kita akan membedah persoalan atau mengkaji persoalan tentang sejarah palsu. Nah, bagaimana sejarah itu kok bisa palsu? Lalu siapa yang membuat? Dan kenapa kok dia membuat sejarah palsu? Apa karena trennya imitasi sehingga harus memunculkan yang palsu-palsu? Nah, mari kita simak video berikut ini. Dan jangan lupa sedulur, bila video ini bermanfaat silahkan share kepada sanak kadang batih dari sedulur sekalian, sehingga mereka mengetahui mana sejarah itu yang palsu dan yang benar. Monggo disimak. Baru zaman Belanda, ya, terutama pasca perang Diponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana, ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro, ya. Dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap, ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk, terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu, di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya, itu perintah Belanda, ya. Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gadulucu, ya. Itu ngambil dari Babat Kediri, ya. Kemudian dikembangkan, ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini. Yang bikin itu orang asal dari Pati sini, ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojo Agung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gadulucu Darmo Gandul, ya. Lalu misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478, ya. Disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya. Kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu, ya. Kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400, ya, yang diberi Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu, gitu. Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palon zaman itu, ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Tidak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak menyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Palon dipenuhi.
karena itu 500 tahun setelah 1478 itu adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh ya, bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong, ya katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Swiho, ya namanya macam-macam. Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno gitu. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti, bener nggak naskah itu? Kapan Presiden Portman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi, ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial, ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942 itu dokumennya masih ada, ya. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Presiden Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu loh, ya. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu, ya. Jadi memang tidak ada naskah itu, bikinan Belanda, ya. Jadi Belanda itu diam-diam membuat sejarah sendiri untuk mengacukan perjuangan umat Islam, terutama mematahkan perjuangan pengikut Diponegoro. Disitulah didiskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan, ya. Jadi kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabdo Palon Noyo Genggong, itu bikinan Belanda, ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada, ya. Bahkan Babat Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Olthof, ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli yang pernah diterbitkan Balai Pustaka 24 jilid, satu jilid segini, 24. Anda bisa bayangkan diringkes jadi satu buku tipis, ya. Dan ini yang banyak digunakan orang, kan keliru sudah, ya. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860, ya. Ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda, ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda, ya. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu, ya. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian, ya. Semua naskah masalah perbintangan, kalender, apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu, ya.
Apa bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya, mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip, kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam. Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Ya. Itu perlawanan terus. Ya. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800 sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan orang-orang dari pesantren. Itu sebabnya Belanda kemudian kita harus membuat satu cara yang sistematis untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda, ya, menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya, pasca perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya. Sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sajikan. Ada kurang dan ada lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan ditunggu kajian selanjutnya. Akhirnya teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.